Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, weton Rabu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Rabu. Kenapa kok Anda ini mudah terkena sihir? Ya, jadi kalau Anda ini mudah terkena sihir, itu menunjukkan bahwasanya pertahanan Anda ini lemah. Jadi energi batin Anda lemah. Nah, solusinya ya ditingkatkan energi batin Anda. Ketika energi batin Anda kuat, maka Anda tidak akan mudah untuk terkena sihir. Nah, indikasi ya, bahwasanya Anda ini mudah terkena sihir itu adalah emosi. Jadi ketika teman-teman weton Rabu ini mudah emosi, wah sudah, itu sangat mudah untuk ditundukkan, sangat mudah untuk disihir. Nah, karena apa? Pengendalian diri Anda ini tidak ada. Nah, itulah yang Anda harus perbaiki. Jadi teman-teman weton Rabu ya, banyak orang itu ketika terkena sihir itu bingung bagaimana menghancurkan sihir, bagaimana membersihkan sihir, bagaimana menghilangkan sihir. Nah, tapi solusinya di luar saja gitu ya, bukan di dalam diri Anda. Supaya apa? Supaya Anda ini memiliki kekuatan, supaya Anda ini memiliki kemampuan untuk menangkal sihir. Harusnya itu yang diperhatikan, bukan malah yang di luarnya gitu ya. Harus terapi pakai garam, pakai media, macam-macam media. Ya, di ruqyah macam-macam, tapi tidak pernah disentuh yang dari dalam diri Anda. Sisi-sisi ketauhidan ya. Sisi-sisi ya, meningkatkan energi spiritual Anda, sisi-sisi ibadah Anda yang ada di dalam diri Anda itu. Itulah yang sebenarnya yang perlu kita perhatikan ya. Manakala teman-teman weton Rabu ini mudah terkena sihir, kalau Anda memperhatikan itu, maka Anda akan banyak menemukan ya, masalah-masalah yang ada di dalam diri Anda. Dan masalah itulah yang menjadikan ya, teman-teman weton Rabu ini mudah untuk terkena sihir, mudah untuk terkena teluh, dan mudah untuk terkena santet. Nah, fokus Anda adalah bagaimana supaya Anda ini bisa memperbaiki itu gitu ya, memperbaiki masalah Anda itu. Nah, ketika Anda bisa memperbaiki ya, meningkatkan kualitas diri Anda dari sisi energi positif, maka Anda tidak akan mudah lagi untuk terkena sihir. Nah, sangat mudah tahu ya untuk kita mendeteksi gitu loh. Kenapa kok kita ini mudah terkena sihir? Kenapa kok Tuhan itu mengizinkan saya ini terkena sihir? Itu jadikan itu pertanyaan-pertanyaan kepada diri Anda sendiri. Jadikan itu pertanyaan-pertanyaan yang mana itu bisa membangun sifat karakter Anda. Gitu. Ya. Terus Anda jadikan itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah itu temukan jawaban dari pertanyaan itu. Nah, dengan cara apa? Memperbaiki kualitas diri Anda. Ketika kualitas Anda ini ya berubah menjadi yang lebih baik lagi ya, terutama soal ibadah, terutama soal tirakat, maka Anda tidak akan mudah lagi terkena sihir, tidak akan mudah lagi terkena santet. Teman-teman weton Rabu ya, keberadaan sihir dan santet yang ada di dalam tubuh Anda ya, ini jangan pernah ditakuti ya. Ya, akhirnya membuat mental Anda ini terblok, membuat sukma Anda ini terblok, sehingga Anda ini tidak bisa bangkit, tidak bisa keluar dari masalah Anda. Yang ada adalah keterpurukan ya, yang ada adalah emosi, sehingga Anda ini tambah sulit untuk bisa bisa sembuh ya. Di sini mek pegel toh, di sini mek emosi toh. Nah, kalau Anda emosi, kalau Anda pegel, maka sihir yang ada di dalam tubuh Anda ini akan semakin kuat ya. Tapi ketika Anda bisa mengendalikan emosi Anda, maka sihir yang ada di dalam tubuh Anda ini akan semakin lemah. Ini juga menanggapi komentar saudara kita ya. Katanya tidak bisa tidur malam, kepalanya pusing, sakit dan sebagainya, gelisah dan sebagainya. Itu juga salah satu indikasi ya adanya makhluk halus di dalam tubuh Anda. Bukan selalu melulu karena sihir ya. Bisa jadi karena perilaku Anda yang negatif ya, jarang ibadah, akhirnya menarik makhluk halus itu untuk masuk ke dalam tubuh Anda. Tujuannya apa? Supaya Anda lebih tersesat lagi.
Nah, jadi kalau Anda mengalami fenomena-fenomena yang di luar logika Anda, ya sebagaimana seperti biasanya, nah, berarti ada yang salah di dalam diri Anda. Lakukan pembersihan diri. Ya, tidak perlu kemana-mana teman-teman ya. Cukup di rumah saja Anda lakukan terapi sendiri, terapi mandiri dengan puasa. Dengan puasa dan zikir dan kerjakan ibadah Anda, kewajiban ibadah Anda. Dan saya yakin ketika Anda bisa istiqomah konsisten, maka sihir yang ada di dalam tubuh Anda ini pun juga akan bisa pergi. Butuh konsisten ya. Ketika Anda terkena sihir, butuh konsisten. Karena biasanya ya, teman-teman weton Rabo, ketika seseorang terkena sihir, sihir itu sudah berada di dalam tubuh orang itu. Sudah bertahun-tahun ya. Bukan hanya setahun ya, bukan hanya 2 tahun, biasanya lebih dari itu ya. Ya, bukan hari ini kirim terus langsung sakit itu, tidak. Ya, sihir telur santet itu biasanya bekerja itu tahunan gitu ya. Ketika sudah katakanlah 5 tahun, efeknya sudah besar, akan mempengaruhi kinerja tubuh Anda. Sehingga Anda ini mudah sakit-sakitan, mudah emosi, pokoknya sifat negatif ini akan bangkit semua. Nah, inilah teman-teman weton Rabo yang harus Anda pahami, yang Anda harus jaga ya. Jangan sampai Anda ini dikendalikan oleh nafsu Anda, dikendalikan oleh amarah Anda, yang mana itu akan memacu ya, semakin kuatnya sihir yang ada di dalam diri Anda. Ketika kita berpandangan bahwa sihir itu adalah petunjuk dari Tuhan, bahwasanya tubuh Anda sedang tidak baik-baik saja, maka Anda akan berpikir lebih cepat untuk menyelesaikannya dengan cara memperbaiki ibadah Anda, dengan cara menambah tirakat laku Anda. Ya, jadi berpikirlah yang positif, tidak usah berpikir pelakunya siapa. Ya, itu sudah tidak zaman lagi ya. Nanti dengan sendirinya pun juga akan Anda tahu pelakunya siapa, terus karmanya bagaimana, itu akan tahu dengan sendirinya, tanpa kita harus memikirkan ya. Nah, jadi kalau Anda terkena indikasi sihir telur santet, teman-teman weton Rabo, fokus ibadah, fokus tirakat sampai keluhan-keluhan yang ada di dalam diri Anda itu lenyap, hilang, tidak berbekas. Ya, demikian teman-teman weton Rabo, materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.